وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karangan As-Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tidak sampai isya berjamaah, mungkin sampai 6:30 karena ada tausiah di Arang Limbung. InsyaAllah silakan jamaah lanjutkan, diimamkan bersama Imam Masjid Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ucapan di dalam bait syair ini, thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'in wila. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya namanya Al-Bustan, apabila majlis yang tidak ada solawat padanya, ya, maka tidak mengherankan bahwa orang yang bersolawat itu, ya, lebih mendapatkan berkah, ya, dari keadaan mereka itu yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan beliau menyampaikan bahwasanya di dalam suatu majlis itu akan harum seperti pemendaharaan minyak wangi ketika dalam suatu majlis yang dikaitkan dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai disebutkan harum? Karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling harum. Rasulullah itu manusia yang paling suci. Apabila beliau bercakap, apabila beliau berbicara, apabila beliau itu berkata, maka majlis itu akan penuh dengan bau wangi yang lebih harum daripada minyak misik, ya. Demikian juga majlis yang disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, maka akan terbit daripadanya bau harum yang menembus langit yang 7, hingga yang terhenti itu sampai kepada arsy. Dan semua makhluk Allah akan mendapatkan dan merasakan bau harumnya di bumi ini, selain
dua yang tidak merasakan bau itu, manusia dan jin. Manusia dan jin tidak bisa mencium daripada bau itu, karena sesungguhnya jikalau mereka merasakan bau harum itu, niscaya setiap orang akan sibuk merasakan kelezatannya, ya, untuk mencari daripada penghidupannya, dan dia tidak merasakan akan bau harum itu seorang malaikat pun atau seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan dia akan meminta ampunan untuk ahli majlis itu. Jadi betapa mulianya dan betapa dalamnya di dalam majlis-majlis yang dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berikan keharuman yang ada padanya, bahkan akan ditulis sebagai kebaikan untuk mereka dengan sejumlah bilangan daripada makhluk ini seluruhnya. Berapa banyak jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah catat baginya suatu kebaikan dan diangkat baginya suatu derajat, ya. Dengan mereka itu sejumlah bilangan dari mereka, baik dalam satu majelis itu satu orang atau dalam majelis itu 100.000 orang, ya, tiap satu dari mereka akan mengambil dari bagian pahala ini seperti jumlah bilangan apa yang ada di sisi Allah yang lebih banyak lagi. Jadi begitu mulianya sholawat ini, ya. Bahkan andaikan manusia ini mengetahui, umat Nabi Muhammad, mereka mengetahui dalam hal ini, maka mereka akan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya beliau adalah perantara terbesar untuk kita. Setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, maka beliau akan menjadi suatu perantara bagi kita. Bahkan beliau adalah sebab utama diciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam ini. Walaupun ada para ulama yang mengambil bahwasanya hadisul qudsi ini kedudukannya lemah, bahkan ada yang mengambil kedudukannya, ya, maudhu, ya. Tapi kita meyakini bahwasanya para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka, ya, menulis di dalam kitabnya seperti yang ditulis oleh Sayyid Bakri dalam kitab Kifayatul Atqiya ini, itu adalah suatu petunjuk dengan keilmuan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau memasukkan di dalam hadis qudsi ini, ya, mulianya sholawat. Jadi jangan lepaskan. Allah ketika memerintahkan sesuatu amalan, Allah tidak mengerjakannya. Allah perintahkan kita untuk puasa, tidak pernah kita dengar dalil bahwa Allah itu puasa. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, tidak pernah kita dengar bahwa Allah itu melaksanakan haji, ya. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, Allah juga melaksanakan di dalam hal itu, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada suatu pertanyaan yang baik sama baik, ya. Yang baik sama baik itu jangan ditanyakan. Kemarin ada orang nanya, mana yang lebih baik, baca Quran atau sholawat? Ini kan pertanyaan lucu ini.
Maka saya balikkan pertanyaan, mana yang lebih baik, abah atau umi ente? Ya dua-duanya baik. Ya solawat baik, baca Quran baik. Cuma tujuan dia bertanya ini supaya orang-orang itu tidak sibuk dengan solawat, kemudian mereka disibukkan dengan Quran. Kita tidak mengatakan kedua-duanya adalah suatu hal, pilihan salah satunya yang baik, kedua-duanya baik. Tinggal kita membagi waktu kita. Kalau Al-Quran kita baca dalam keadaan suci, kalau Quran biasanya kita baca dalam keadaan duduk, kalau Quran biasanya kita baca dengan adab-adab daripada Al-Quran itu sendiri, maka memerlukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau sholawat kan kapan saja bisa, paling perbedaan waktu saja. Kapan pun bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mau bawa kendaraan solawat, mau sambil jalan solawat, mau sambil duduk solawat, bebas. Waktu solawat itu kan bebas. Ya. Adapun baca Quran ada adab-adab khusus. Maka di kedua-duanya jangan kita tinggalkan. Siapkan waktu untuk membaca Quran. Yang menjadi wirid harian kita di antaranya adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah Allah melaksanakannya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana saya jelaskan sebelumnya, tidak ada ayat yang Allah itu memunculkan kabarnya itu didahulukan. Seperti innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasa kalau Allah itu menggunakan dengan harfun nida, panggilan untuk orang-orang beriman, itu selalu diawalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu didepankan. Ya. Tapi di dalam perintah solawat kepada Nabi Muhammad, ya, dimunculkan kabarnya dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah itu baru harfun nida dalam panggilan perintah untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Timbul pertanyaan, kaifa salatullah wa kaifa salatul malaika? Bagaimana solawatnya Allah, bagaimana solawatnya malaikat? Maka dikatakan Imam Ar-Razi dan juga dikatakan oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ialah diturunkan rahmat kepada beliau, sehingga adanya Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Rasulullah itu rahmat, kasih sayang, dan tidak ada kasih sayang yang melebihi daripada seorang ibu kecuali kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi dari seorang ibu. Sang ibu mungkin dalam keadaan sakaratul maut terlupakan kepada anak-anaknya. Tapi Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut teringat kepada umat-umatnya. Bukankah di saat datang malaikat Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan, ya Rasulullah,
ya Muhammad, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bi qabdi ruhika qabattu. Wahai Muhammad, Allah memerintahkan aku untuk mentaati perintahmu. Kalau engkau mau wahai Muhammad, maka aku akan mencabut daripada ruhmu wahai Muhammad. Rasulullah bertanya. Yang hadir saat itu diantaranya malaikat Jibril juga hadir, mendampingi malaikat Israel. Apa pertanyaan Rasulullah? Apakah di saat sekarat beliau memikirkan keadaan dari keluarganya? Apakah dalam sekarat beliau memikirkan keadaan istri-istrinya? Apakah dalam keadaan sekarat beliau memikirkan harta yang beliau tinggalkan? Tidak. Dalam keadaan sakarat, ketika didatangi oleh malaikat Israel alaihi salam, beliau berdialog kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi Muhammad? Man li ummati min ba'di ya Jibril. Wahai Jibril, kalau aku meninggal dunia, siapa yang akan memperhatikan umatku wahai Jibril? Dalam keadaan sakarat yang akan menanti masih mengingat umat-umatnya. Kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang yang luar biasa. Sampai kemudian di saat ditarik nyawanya, Rasulullah merasakan sakit. Setiap kematian itu ada sakarat. Dan sakaratul maut itu sakit ayuhal jamaah. Sakit. Sehingga kita biasa berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudah bagi kami dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dicabut, apa kata Rasulullah? Wahai Israel, tidak adakah cara yang lebih halus lagi? Maka malaikat Israel menjawab, ya Muhammad, ini adalah cara yang paling halus. Tidak pernah aku mencabut nyawa sebelummu sehalus aku mencabut nyawa engkau ya Muhammad. Maka Rasulullah kembali bertanya, wahai Israel, apakah umatku juga akan merasakan sakit seperti ini? Umat kembali diingat oleh Rasulullah. Umat kembali. Malaikat Israel menjawab, wahai Muhammad, umatmu akan merasakan lebih sakit dari apa yang kau rasakan saat ini. Sampai beliau minta kepada Allah dengan permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah, karena setiap orang akan meninggal dunia pasti merasakan sakarat. Apa permintaan Nabi Muhammad? Biarkan seluruh sakit itu aku rasakan, asalkan umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Siapa manusia yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini yang memiliki rahmat yang begitu luar biasa kalau tidak Nabi Muhammad SAW, kalau tidak Rasulullah? Sampai Allah memberikan berita gembira kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk Nabi Muhammad dan umat-umat. Apa berita gembira itu? Bashir habibi Muhammadan anni la akhdhulu min ummatihi abadan. Wahai Jibril, berikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat-umatnya Nabi Muhammad. Dan berikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad, Bashir habibi Muhammadan annal jannata muharramatun ala jami'il umam illa ba'da an dakhalahu huwa wa ummatuh. Sampaikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad, surga aku haramkan untuk dimasuki semua kaum kecuali setelah masuknya Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Bayangkan, umat Rasulullah itu selalu penuh dengan jalan kebahagiaan yang Allah berikan, yang tidak sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Ya, itu rahmatnya Nabi Muhammad yang selalu Allah kucurkan di balik daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya. Gimana salawatnya malaikat?
Solawatnya malaikat itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu kan terjaga dari dosa. Lalu untuk apa istighfarnya malaikat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Seorang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Kemudian akan diberikan oleh Allah kebaikan 10 kali, asyru hasanat, kemudian akan dihapuskan oleh Allah 10 daripada keburukan, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Itu riwayat Imam Nasa'i. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim hanya sampai man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Ada juga di dalam matan hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Ya. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu timbul pertanyaan, apakah solawatnya Rasulullah itu dahulu saja? Saat ini tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad? Jelas dari dulu sampai saat ini sampai akan datang. Dari mana buktinya? Buktinya dengan kata yusallun. Yusallun ini dalam bahasa Arab adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu yang menunjukkan saat ini maupun akan datang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala Nabi, ini penghormatan. Apa kata Imam Ar-Razi? Rasulullah tidak mencari kehormatan dengan segala ucapan kehormatan yang ada pada beliau, akan tetapi memang sudah kewajiban dan hak beliau untuk mendapatkan daripada kehormatan itu. Allah tidak pernah berfirman memanggil dengan nama Nabi Muhammad kecuali Allah akan sebut nama beliau dengan Nabi, atau Allah akan sebut dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka 30 juz Quran. Ya. Buka. Ya ayyuhan nabi, Allah sebut dengan Nabi. Kadang Allah sebut dengan Rasul. Tapi ada di dalam Quran Allah hanya memanggil dengan nama Muhammad. Allah memanggil dengan nama Ahmad. Bukankah itu merupakan suatu nama yang Allah sebut secara langsung? Ya, akan tetapi Allah sebut kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Ada Rasulnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Disebut Rasulnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Disebut Rasulullahnya. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam di dalam firman Allah berkata kepada kaumnya, menyebutkan wa mubasysyiran bi rasulin, baru setelah itu ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, disebut dengan Rasulnya, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam ayat ini dengan kata ala Nabi, tidak menyebutkan langsung kepada nama. Itu adalah suatu kehormatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu
Solawatlah kalian alaihi wasallimu taslima kepada Nabi Muhammad, dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kaji dalam ilmu bahasa Arab lagi, tasliman ini kan maf'ul mutlak. Kalau dalam ilmu nahunya ya, kan gitu. Kenapa ketika Allah berfirman dengan perintah solawat tidak dimunculkan sebagaimana sallimu taslima? Ya, artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu ya alaihi salatan wa sallimu tasliman. Nah gitu. Kalau kita mau mengkaji dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahunya, tapi kenapa tidak dipakai dengan maf'ul seperti wasallimu taslima? Adanya maf'ul mutlak di situ karena sallu itu sudah jelas secara maknawinya, secara maknanya sudah jelas bahwa Allah dan malaikat itulah yang memunculkan jelasnya makna di dalam perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dibalik salawat. Kata Sayyid Bakri, pengarang kitab pengarang kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, beliau simpulkan faedah-faedah bagi seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Cuma dikumpulkan beberapa saja. Di antaranya kata beliau, seorang yang bersolawat ya kepada Nabi Muhammad SAW, hatinya itu akan cemerlang daripada kegelapan. Kalau orang yang hatinya kotor, punya sifat dengki, punya sifat iri, ya, lihat orang senang dia susah, lihat orang susah dia senang, ayolah banyak-banyak selawat. Kita lebih tahu pada keadaan hati kita. Kita tahu bah, kalau suatu saat kita benci kepada orang lain dengan kebencian, ya, yang menyebabkan kotornya hati kita, solawat banyak kan. Orang yang solawat itu akan muncul pada dirinya husnuzon, berbaik sangka. Ya, banyak-banyak solawat. Yang senang emosi, kalau bahasa Melayu itu tak tentu wudu emosinya, banyak-banyak solawat. Orang-orang Arab itu kalau sudah dengan solawat, ya, mereka bertengkar. Kalau di Arab itu solawat kan ya langsung hilang, langsung reda. Ya, sudah di solawat itu pendingin. Apa kata Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Di antara amalan yang tidak memerlukan ijazah dan silakan dibaca kapan waktu pun bagi umat Nabi Muhammad adalah solawat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal Syed Muhammad itu? Ya, saya pernah pergi ke rumah beliau di saat haji, ramai waktu itu, solawat saja sampai berapa jam itu solawat. Ya, subhanallah, saya pernah juga bertanya dengan orang yang menyaksikan ketika jenazah beliau itu dibongkar. Langsung orang itu menyaksikan. Dia bilang di saat jenazahnya Syed Muhammad bin Alawi dibongkar, karena di Arab itu kan kuburannya itu bukan seperti kuburan mereka. Kita seperti ini bukan. Mereka itu udah di semen. Di dalam tuh udah di semen, Mbak. Kalau Bapak pernah ke Baki, Ibu pernah ke Baki, pasti melihat. Itu di semen. Setelah itu baru jenazah dimasukkan. Di atasnya baru ditutup tanah. Itu dirapatkan lagi.
set gitu. Ada pendorongnya, dirapatkan. Nanti setelah 6 bulan, 1 tahun, jasadnya hancur, baru setelah itu dikumpulkan tulangnya, masuk lagi jenazah baru. Gitu. Terkecuali kalau jasadnya itu utuh, itu tidak digerakkan. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki begitu dibongkar, 1 tahun utuh, 3 tahun dibongkar, macam orang baru meninggal 1 hari. Ya, Masya Allah. Yang bercerita dengan saya langsung mengatakan, menyaksikan langsung, dia berkata saat itu orang ribut, sampai ada yang berteriak, lihat pecinta Nabi Muhammad yang tiada hentinya bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang membuat dalam suatu majelisnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan jasadnya utuh, sementara penghafal Quran banyak yang jasadnya hancur. Penghafal Quran di Masjidil Haram banyak jasadnya hancur. Kenapa? Quran hanya sekedar dihafal tapi tidak diamalkan. Sementara solawat kepada Nabi Muhammad yang dilakukan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengamalkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Ketika istrinya beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Adapun akhlaknya Nabi Muhammad adalah Quran. Adalah Quran. Maka di sini ya, beliau mengatakan satu amalan tidak perlu ijazah, solawat. Solawat. Yang gelap akan menemukan jalan yang cemerlang. Ini yang pertama. Yang kedua, solawat itu dapat ya mencukupkan seorang itu dari ya syekh pembimbing. Ya, contoh, saya merasa ijazah yang saya terima dari guru saya ini memiliki suatu kekurangan, Bagaimana cara mencukupkannya? Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat. Sehingga kalau ingin memberi ijazah apapun, jangan lupa solawat dulu kepada Rasulullah SAW. Suatu kekurangan di dalam ijazah yang akan kita terima untuk menuju jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dicukupkan dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Sayyid Bakri, beliau menyampaikan solawat ini akan mencukupkan seorang dari syekh pembimbing. Ya, syekh pembimbing. Kalau antum suatu saat baca video atau buka YouTube, buka apa, perintahnya solawat, dah. Tapi saya tidak punya ijazah, tidak masalah. Solawat, ya. Kedudukan seorang hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di balik daripada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, solawat akan mempermudah mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Kalau andai kata ada orang yang mengatakan, lah kalau dengan tujuan solawat itu cuma untuk bayar hutang, untuk cari rezeki, untuk ini, rendah sekali solawat itu. Solawat itu di atas itu. Kalau saya justru banyak solawat, saya sebutkan banyak utang lunas, rezekinya insya Allah segala hajat sampai. Saya malah nyebutkan gitu. Kenapa saya nyebutkan itu? Karena kadang penghambat seseorang itu untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya urusan dunia. Urusan dunia. Sehingga para ulama kita selalu mengatakan, yang punya hutang berkah solawat, insya Allah hutangnya lunas, banyak solawat. Lalu ada yang mengatakan rendah sekali, cuma solawat untuk bayar utang. Justru hal dunia ini yang menghambat jalan kita untuk menuju ma'rifatullah. Ya, bapak-bapak dah bagus ibadah, Allahu Akbar, limanya pengen diaktifkan dalam ibadahnya.
jasad sempurna, ruh sempurna, kalbu sempurna, akal sempurna, ya, nafsu sempurna, sempurna di saat Allahu Akbarnya. Tapi ternyata begitu sedang sholat, ya Allah, dah lama ya awal bulan, tagihan dah tiba, utang enggak ujung-ujungnya? Mosak kita. Maka para ulama ketika menjelaskan tentang jalan sholawat itu memperbanyak rezeki, itu suatu yang hak, suatu yang benar. Saya sudah jelaskan kisahnya pada pertemuan sebelumnya kan. Seorang yang punya hutang, tidak tahu dah saya cerita apa belum. Seorang punya hutang, ditetapkan hutangnya itu tanggal sekian harus ente bayar. Ya, dia hutangnya tidak banyak, 500 dinar. Kemudian setelah itu sampai pada tanggal hutangnya dia tidak mampu bayar. Dia bilang ke hakim, dulu kan belum ada polisi, langsung ke hakim dulu. Datang ke hakim, di penjara, dia masuk penjara. Dia bilang ke hakim, wahai hakim, kasih saya kesempatan. Keluarga saya belum tahu, saya mau beritahu anak saya, istri saya. Besok saya akan datang lagi ke sini. Hakim itu bilang, jaminannya apa? Kebetulan hakim ini orang soleh. Wahai hakim, jaminannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya Nabi Muhammad. Hakim pun terperanjat. Udah, dah apa-apa, ente pulang aja. Begitu dia pulang, dia nanya istrinya, apa yang akan kita bayar? Ente ada enggak pegangan? Tidak ada. Emas tidak ada, apapun tidak ada. Udah, kalau gitu malam ini saya khawatir jaminan saya ke hakim ini adalah Nabi Muhammad. Kita jangan berbicara, sholawat aja di malam hari ini. Sholawat, istri sholawat, suami sholawat. Sampai mereka tertidur, dalam tidurnya didatangi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Datangi kepala daerah setempat. Kebetulan kepala daerahnya adalah orang yang cinta sholawat. Kepala daerahnya orang cinta sholawat. Datangi. Tadi malam, dia itu setiap malam sholawat 1000 kali. Tadi malam hitungan dia itu ragu, sampai apa enggak? Bilang kan, udah sampai ya sholawatnya. Udah, tiba-tiba datanglah ini. Assalamualaikum, kalau kita ini Pak Wali Kota lah. Contoh ya, tapi Pak Wali Kota kan tak ada macam ini nih, para daerah nih, selawat sampai 1000 kali tiap hari. Wallahu a'lam lah. Ya kan? Udah. Wahai Pak Wali, ya. Engkau punya utang sama saya. 500 dinar. Kata Pak Wali, bila nak utang main teh? Wahai Pak Wali, kau adalah seorang yang tidak pernah lepas sholawat. Tadi malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, engkau setiap hari bersolawat 1000 kali. Dan kemudian tadi malam engkau itu solawat, solawatmu itu ragu, kira-kira cukup apa belum 1000 kali. Rasulullah menyampaikan kepadaku, solawatmu sudah cukup. Terperanjat, dia bilang, ini 500 dinar untuk ente, hutang yang disuruhkan. Kemudian ini 2000 dinar untuk ente yang telah mengatakan dari Rasulullah bahwa sholawat saya sudah cukup. Dapat 2500. Pergi dia segera ke hakim itu. Assalamualaikum. Wahai hakim, kemana ente udah lama anak tunggu? Anak ini mau bayar hutang. Lagi cari-cari jalan. Hakim tuh udah genggam duit 500. Wahai, ini hutang. Ini 500 dinar, kata hakim. Untuk ente bayar hutang orang itu. Wahai hakim, iya, tadi malam saya mimpi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bayarkan hutang orang itu. 500. Song dah nih. Tidak lama sebelum dia beranjat ke tempat hakim itu, lalu sang yang mengasih utang ini datang. Wahai sahabatku, wahai hakim, saksikanlah utangnya sudah saya anggap lunas. Kenapa? Tadi malam saya mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, itu orang bantu, kekasihku itu dibantu itu. Jangan kau tagih utangmu. Maka aku pun saat ini sudah melunaskan utangnya. Tinggal jemaah hitung ya berapa som dia tuh.
Itu berkah solawat. Dan ini kisah nyata ini. Solawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya masih berkenaan tentang solawat. Dan ini belum selesai ya. Ya, saya mohon maaf. Silakan lanjut para jemaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.